Selamat siang teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, jadi teman-teman untuk metode pembelajarannya itu teman-teman baca terlebih dahulu. Setelah baca, baru nanti akan saya coba kembali jelaskan. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan coba flashback sedikit dari video yang sudah teman tonton dan sudah teman-teman baca mengenai pengenalan akuntansi yang saya buat materinya. Nah, di materi ini saya coba jelasin ya. Oke, mengenai akuntansi. Nah, kalau menurut saya, akuntansi itu adalah sebuah seni mencatat transaksi di dalam usaha atau perusahaan yang menjadikannya product knowledge. Nah, product knowledge ini bermanfaat dengan cara bisa diambil informasi serta bisa sebagai pengambilan keputusan dan dengan cara menganalisanya. Jadi, akuntansi yang teman-teman pelajarin ini tadinya itu sebagai cuman seni mencatat doang. Jadi ada pengeluaran, ada pemasukan, teman-teman cuma bisa catat seperti itu. Cuman berjalannya waktu, teman-teman itu nggak hanya cuma mencatat, tapi teman-teman paham, teman-teman menganalisa, teman-teman bisa ngambil keputusannya apa yang teman catat. Contohnya seperti ini aku gambarin. uh, ada pembelian pulsa. Normalnya satu bulan itu 4 kali. Tapi di bulan berikutnya atau sebelumnya teman-teman itu mengeluarkan biaya pulsanya lebih dari 4 kali. Nah, umumnya yang nggak lazim itulah yang kita analisa. Kenapanya, why-nya. Nah, itu yang akan saya jelasin kerangka berpikirnya. Nah, saya lanjut ke sejarah akuntansinya. Nah, sejarah akuntansinya itu yang saya pelajari di kuliah saya pun pasti saya belajar dulu namanya istilah debit atau kredit. Nah, atau simpelnya itu dia berpasang-pasangan. Nah, pasang-pasangan ini contohnya kayak laki-laki sama perempuan, siang malam, pagi malam, atau enggak eh, duduk dan berdiri. Nah, jadi berpasang-pasangan dianya dengan kutub utara sama kutub selatan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi setiap transaksi itu melibatkan 2 atau 3 elemen, bahkan bisa banyak elemen. Contohnya saya ilustrasikan kalau teman-teman punya uang. Uangnya itu ada di Bank Mandiri. Nah, ketika teman-teman mengeluarkan uang itu, contoh simpelnya beli apa namanya kamera di Tokopedia, itu berarti uangnya teman yang di Bank Mandiri itu ditransfer lah ke Tokopedia. Jadi ada dua yang berkaitan contoh. Jadi yang dua berkaitan itu contohnya uangnya teman-teman berkurang, tapi teman-teman punya kamera. Nah, kamera inilah yang dinamakan aset. Karena teman-teman ternyata beli kamera itu buat foto-foto atau buat usaha. Nah, itu poinnya. Kalau ilustrasi di sini, di tanggal 10 Oktober 2020, Amir punya uang nih 120.000 di Bank Mandirinya. Nah, di tanggal 10 Oktober 2020-nya, Amir bayar pulsa nih. Pulsa bulanannya 100.000. Transaksinya, dia pulsanya si Amir ini nambah 100.000, tapi uangnya di Mandiri berkurang 100.000. Nah, 20.000-nya kemana? Itulah menjadi sisa atau saldo. Nah, kalau di akuntansi, kita mengeluarkannya tuh ada banyak metodenya nanti, metode kasnya. Nah, untuk ke arah sana nanti step by step saya jelasin. Saya lanjut ke prosesnya. Nah, proses akuntansi. Nah, proses akuntansi itu sebelum kita melakukan pencatatan, idealnya atau cocoknya itu teman-teman itu pahamin dulu. Nah, contoh di sini, si Amir tadi kan belanjanya di tanggal 10, bulannya bulan 10. Terus bulan 10 juga bayar pulsanya. Nah, teman-teman sebelum teman-teman catat ke sistem, teman-teman pahamin dulu, oh tanggalnya tanggal berapa ya? Oh bulannya bulannya apa ya?
terus transaksinya apa. Kenapa dengan demikian? Dengan demikian teman-teman nantinya untuk setelah sudah paham, biar di sininya proses pencatatannya teman-teman nggak salah. Karena teman-teman sudah menganalisa dulu, oh ini posnya dan tanggalnya benar nih di bulan ini. Ya udah teman-teman tinggal masukin sistemnya. Nah, saya lanjut ke siklus umum akuntansi. Nah, siklus umum akuntansi ini apa sih? Umum itu berarti kan secara ini banget ya general. Nah, jadinya zaman-zaman saya dulu kuliah, ya saya merasakan yang namanya buat bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penutup, sama jurnal penyesuaian. Nah, di bukti transaksi ini dengan berkembangnya dengan eranya teknologi, teman-teman cukup pahamin aja buktinya tuh sebagai apa. Bukti ini ada macamnya. Contoh kalau case-nya di Amir tadi, kalau kita belanja beli sesuatu melalui handphone pakai bank, ada dapat struk. Struknya kalau bayarnya di ATM. Kalau misal bayarnya lewat m-banking, teman-teman dapat bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi inilah yang menjadi dokumen sumbernya kita buat ngejurnal. Ngejurnal itu mencatat dari transaksi tersebut. Setelah transaksi itu dicatat, baru diklasifikasiin di buku besar. Baru dibuatlah neraca saldonya. Nah, terus baru dibuat laporan keuangan. Setelah itu kalau ada yang kurang sesuai, baru dibuat jurnal penutup dan lainnya. Nah, berjalannya waktu, mungkin teman-teman akan sedikit akan hilang. Karena dengan adanya teknologi, ini bisa yang namanya mempercepat akselerasi teman-teman. Jadi teman-teman cukup tahu bukti transaksinya apa, ngejurnal ini udah nggak ada lagi. Karena Pak, sudah ada sistem yang langsung ngejurnal otomatis. Dari bikin bukti transaksi langsung ke laporan keuangan. Nah, mungkin saya akan mereferensikan software-software apa aja yang wajib teman pelajarin. Nah, tapi di next video atau di materi selanjutnya. Saya lanjut ke manfaatnya. Oke, kalau untuk manfaat akuntansi ya, kalau saya mikirnya itu kalau dari sisi perusahaan itu cuma ada dua. Satu buat internal perusahaan, yang kedua buat di luar perusahaan. Yang pertama, kalau dari perusahaan internalnya, itu yang paling penting banget biasanya komisaris, direktur, manajer, karyawan. Sisi komisaris itu biar bisa ngambil keputusan ketika dia rapat tahunan. Jadi dia tahu kinerja perusahaannya nih, omset mana yang paling tinggi, bisnis mana yang paling rendah. Nah, terus dia bisa membuat evaluasi juga kinerja karyawannya tadi. Oh, ternyata saya mempekerjakan 10 karyawan itu nggak efektif nih, omsetnya cuma turun segini, atau naiknya cuma segini. Nah, jadinya teman-teman bisa memandang sebuah akuntansi itu sebagai kayak bikin bisnis perusahaannya sendiri, mencoba, memberikan strategi sesuai passionnya nantinya seperti itu. Nah, kalau untuk eksternal perusahaan, ketika teman-teman sudah mulai paham bahwasanya pengen growing atau pengen pengembangan bisnis, ekspansi, teman-teman nantinya akan dihadapkan dengan modal, keterbatasan modal. Akhirnya apa? Akses atau peminjaman atau pembiayaan ke bank. Biasanya perbankan itu butuhnya laporan keuangan, teman-teman. Nah, disinilah peran akuntansi. Dia akan melihat tren dari laporan keuangan tersebut. Apakah dia emang benar bagus buat dilihat, atau cocok dibuat diberikan pinjaman, atau malah dia kayaknya manipulatif nih laporannya. Itu bisa kelihatan, teman-teman. Dari sisi investor pun sama, dia akan ngelihat dari dia bisa nggak, sesuai nggak forecasting atau peramalan bisnisnya itu. Yang terakhir pemerintah di sini bisa BPJS yang berkaitan sama perusahaan, bisa juga dari sisi pajak dan regulasi seperti itu. Nah, ini saya untuk part pertama saya sampai sini.
Di part kedua nanti teman-teman saya langsung kasih linknya